Halo guys, selamat datang di podcast Sialan, podcast siswa berkelainan. Kalian. Oh iya, siap, sorry. Nah, jadi di kali ini kita kedatangan dua tamu nih, dan siswa SMK 7 juga, jurusannya juga Sija, yaitu Bintang dan Syafi. Sapi itu kan PN goblok. Rehan, salah. Kurang briefing, siap, salah. Nah, apa kabar Ren, Bintang? Alhamdulillah baik. Noren. Ren gimana? Baik banget. Nah, Nah, di sini kan ada dua orang yang masuk standby juga cukup berprestasi, banyak piagam, banyak apanya. Nah, bisa dijelaskan maksudnya prestasi yang paling mendukung di standby, maksudnya bisa membuat masuk ke standby tuh apa? Nah, salah satu Untuk prestasi bintang yang kemarin saya pakai kebetulan buat masuk standby itu adalah juara Ascot. Nah, Ascot itu seperti liga bola tapi usia remaja itu saja umur 15. Kebetulan juga itu Ascot Liga Semarang dan saya kan kemarin juga masih SSB sekolah sepak bola. Di situ saya mendapatkan juara 2 sekota Semarang dan kabupaten. Oh, kalau boleh tahu SSB-nya mana? Pada waktu itu saya masih di SSB S3. S3. Oh ya, Ya. tahu. Oh ya. Nah, Nah, itu akan tapi karena adanya seperti kekurangan waktu juga dan memang saya ingin fokus ke sekolah, jadi saya udah mengakhiri ke karir sepak bola. Seperti itu. Nah, kalau Rian apa nih prestasi yang mendukung banget buat masuk ke Steba? Akhirnya bisa masuk ke standby ya. Iya. Aku cuma pakai NEM ya. Nilai Oh, biasa nilai. sudah Oh, nilai agak biasa. tinggi. Nah, normal. Ya NEM-nya sudah agak tinggi. Jadi kalau pas tanpa ragu aku masuk ke sini langsung. Dan alhamdulillah masuk. Alhamdulillah Nah, masuk. Tapi ngomong-ngomong Bintang kan juga ada prestasi pramuka ya kayaknya, bareng sama aku juga kan. Pasti itu. Nah, bisa diceritain nggak sih? Nah, untuk si pramuka tuh aku nggak mulai dari SMP ya, juga dari SD itu emang ada prestasi agak pernah masuk ke tingkat kota dan provinsi, akan tapi emang nggak saya masukin. Dan kedua ada lomba galang bima itu emang lomba yang diadain SMP 15 dan itu sekitarnya aja. Jadi emang SMP nggak, SD lain nggak ada. Pramuka juga ya? Pramuka juga. Lalu untuk di SMP memang bareng Kevin seperti kemarin itu ada lomba Sakom 16 dan alhamdulillahnya di situ pangkalan saya itu mendapatkan juara umum dan saya di situ mewakili lomba di tipe lomba lukis sport, perkusi dan PBB. Untuk juaranya saya mendapatkan juara PBB juara 3 dan perkusi juara 2. Seperti itu Mas Evi. Ya. Nah, jadi kan untuk pramuka sendiri kan jarang diminati sama anak-anak nih ya. Ya. Bisa contoh kayak ekstra jarang yang berangkat atau gimana. Nah, Ya, ada untuk contohnya Mas banyak. Bintang sendiri kok bisa suka gitu loh sama pramuka sendiri gitu. Ntar disclaimer aku juga jarang pramuka ya. Tapi prestasinya juga Ya, banyak dulu. di pramuka. Nah, menurut saya tuh kesukaan pramuka apa suka gak pramuka tuh kadang dari hati ya. Kadang oh emang ini lagi mood pramuka, oh kadang gak mood pramuka, tapi kalau dari saya sih sebenarnya ya nggak suka pramuka sebenarnya. Kadang semuanya tergantung mood. Lebih ke nggak sukanya sih. Kenapa kalau saya menjalani pramuka selama ini tetap hadir di pramuka ataupun mengikuti kegiatan di pramuka ya karena memang ya selain mengisi waktu luang juga menambah relasi dan menambah teman itu menurut saya. Oh, Oke. jadi tujuannya itu biar nambah relasi, Iya, teman, itu. Nambah ngisi pengalaman waktu. juga. Oh, nambah pengalaman. Nah, kita kan tadi habis bahas prestasi nih. Nah, sekarang ke hobi dong. Masa kalian nggak punya hobi? Ya. Rian ada hobi nggak? Ada ya. Ada dong, mesti ada Oh, iya. dong. Apa itu? Bisa diceritain? Kalau saat ini udah jelas beda dari hobi yang dulu. Hobi aku tuh sekarang suka buat animasi sama bergerak di bidang grafis. Aku sukanya gitu. Baru SMK ini apa udah dari dulu suka? Udah dari dulu sebenarnya. Emang kalau dulu ngapain aja? Contoh, Contoh yang dibuat ya, apa? hobi. Aku kalau dulu itu sukanya gambar. Oh, Nah, jadi nggak jauh beda dari hobi yang dulu. biasanya kalau desain grafis pakai aplikasi apa aja sih softwarenya? Tergantung nih di HP atau di laptop. Ya, Di bisa. HP dulu, Ya, HP dulu. Di HP. Ya, Di HP paling ya PixArt, terus Hmm. Pixelab, Lightroom, sama Canva ya. Oh, CapCut nggak pakai CapCut? Oh, enggak, tahu ya. Jeduk gitu enggak ya? template toh. Oh, Wah, siap, di template siap. ya. Nah, kalau laptop, softwarenya apa? Laptop, ya paling Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itu jarang banget ya. Cuma buat tugas aja di SMK. Terus Blender pakai nggak sih? Buat Blender pakai animasi baru gitu SMK Baru ini SMK, oke. masih awalan. awalan. Berarti hobinya baru desain.
baru Desain bisa. grafis. Hmm. Olahraga gitu nggak ada olahraga? Suka Apa olahraga? olahraga ya paling angkat beban doang. Wes. Wes, angkat. Jadi anaknya WO banget. Anak biar. Enggak gitu dong. Oke. Hobi kan juga ada banyak itu kayak tadi udah olahraga kan, udah Ya. kayak grafis buat bidang di SMK juga. Nah, mungkin ada bidang lain, maksudnya suka bidang lain itu kayak gaming apa otomotif atau apa itu ada gak sih? Kalau otomotif jelas suka Oh, dari TK. Dari TK. Dari TK. TK udah Asli dari tahu TK. otomotif. Ya loh. Itu di rumah saya itu udah banyak Good Wheel ya. Oh. Di apa lemari Kayak koleksi gitu. ya ukurannya itu tingginya lemari itu 1 meter lebih ada. Panjangnya itu sampai 2 meter ada. Masih ada sampai sekarang? Itu isinya Hot Wheels semua masih ada. Ada. Wah, luar biasa. Nah kalau Bintang nih hobinya apa? Dari Yang dulu. jelas main bola. Wah, itu jelas. Tapi saya ada hobi dulu. Pramuka. Yo, enggak juga. Karena saya emang simpang siur dalam pramuka, tapi emang suka pramuka sih. Yang kalau suka untuk hobi bola tuh, saya ini terkadang lebih ke ngisi waktu luang apa enggak cari keringat. Jadi kalau salah diajarkan dari teman atau kakak, yaudah saya join. Oh. Saya juga disclaimer tuh, saya dulu tuh hobi kayak ya kereta, ya pesawat, ya bis gitu. Karena kan ya memang saya kecil ya, tapi emang menurut saya sampai saat ini pun saya juga masih suka kayak melihat itu ataupun sampai hunting gitu. Oh, Hunting kereta gitu. Hunting bis ya. Anak Rail Friends sebenarnya. Oh iya. Stasiun banyak kan? Banyak. Ngapain lihat? Lu gak gitu juga kan? Kita lihat seperti sekarang lokomotif Kan atau enggak gerbongnya yang Oh. memang berbeda gitu. Oke. Terus apa lagi? Sendiri ya. Dan hobi itu ya terkadang juga enggak sepak bola pun saya juga bisa dibilang hobi nge-game ya. Oh, Karena ya, nge-game. Apa nih gamenya? wah untuk game menurut saya ini saya lagi minat ke Mobile Legends sama FIFA Mobile. Oh, FIFA. Lah baru dua itu itu Sampai saat mana ini. nih? Udah pernah sampai Glory belum? Wah, itu sampai Glory sudah pernah dong. Ya, Tapi belum ini, sampai Glory. ini jangan ditanya ya, ini sudah sampai Glory. Supreme. Supreme Nggak Indonesia. sampai, nggak sampai. Belum. Supreme. nggak sampai. Oke. Masih Jawa Tengah aja. Belum sampai kan Supreme. Enggak Wes, kuat. bahas game aja bahas game. Malah bahas Iya, game. enggak. Lanjutin podcastnya aja. Nah, Rehan nih sehari-hari sibuk apa sih biasanya? Aku Iya. tergantung ya. Kalau sekolah ya pulang olahraga sebentar, terus Itu. ya istirahat. Istirahat. Terus sekolah lagi, istirahat Sekolah lagi, istirahat Nah, lagi, kalau olahraga kan lagi. pasti Itu kan ada weekend kan. Ada Weekend tuh weekend. biasanya diisi buat kegiatan apa gitu. jelas banget, harus jelas. Ya. Ini podcast loh. Enggak, maksudnya harus jelas. Ya, Pagi oh, ngapain, Oh, siang enggak. ngapain. Masih hal yang sering dilakukan saat weekend gitu. Aku paling suka traveling. Oh, traveling. Sendiri? Jalan-jalan. Apa sama temen kayak keluarga? Tergantung teman bisa. Kalau ada yang mau diajak ya bisa. Kamu ikut. Kau ikut. Terus Ada, Kak. selain traveling apa? Kalau anu Kesibukan. libur ya tidur. Tidur, main game. Main game sih jarang. Jarang. Juga. Tapi kalau dulu SMP memang Oh. aku bocil FF. Wih, Wes, siap. Anaknya FF banget ya. Ya Wah. dulu loh ya dulu. Silahkan dihujat guys. Oh, enggak. Nah, Bintang nih, Ya. sibukannya sehari-hari apa? Dari ya, saya kan orang biasa, ya makan nasi, Iya. tidur, Iya, iya. sekolah gitu aja. Kayak kenal ya? Iya, gitu lah ya. Jadi selain untuk hari biasa kan ya dengan sekolah, belajar, tidur, untuk weekend tuh kalau sebenarnya ada acara ya udah saya ikut acara. Sebenarnya kalau pergi ke SMP itu lah, camping kan juga, jadi Iya. saya ikut juga. Selain itu untuk berpergian tuh saya kurang berminat ya. Saya lebih suka di rumah ataupun kayak ya udah main sama teman gitu. Saya lebih suka daripada berpergian. Main sama teman kan keluar. Maksudnya maksudnya bukan tidur. kayak Jangan jauh sama enggak sampai- sama keluarga ya. nggak sampai jarak Ya, jauh gitu. dan juga enggak sampai pengeluaran waktu banyak dan biaya banyak ya, itu yang saya suka. Hemat lah ya. Hemat iya. Ngomong-ngomong saldo ATM berapa? Enggak. Jangan privasi. Bercanda. Wih. Privasi. Takut kena pajak ya. Iya. Kan orang tua Pak yang bayar, ya kan? Iya sih, tapi Iya saya sih, udah punya cuman kan- ATM. Wih. Lanjut. Wah, bisa Pak. Baru mulai soalnya. Nah, terus apa lagi biasanya Off topic kesibukannya? dong, off topic. Kesibukannya tuh ya itu sih lebih ke Apapun. kalau walaupun di rumah tuh kadang ya saya kan kemarin kebetulan saya di rumah sendiri tuh ya sebenarnya kalau di rumah juga gak enak ya, apalagi kalau weekend bener-bener itu gabut, gak ada kerjaan, paling tidur, makan, main HP, dah gitu aja. Itu kalau gak ada kerjaan sama sekali. Kalau ada ya Kalau mungkin ada. cuma nyapu, ngepel dah gitu aja di rumah. Nah, Anak rajin.
Sekarang kan kalian Alhamdulillah. berdua masuk STEBA nih. Gimana perasaannya? Oh, senang banget dong. Senangnya kenapa? Senangnya Senang. ya. Loh, Apa impian SMK dari dulu apa sebelumnya pernah ingin SMA atau Enggak, gimana? memang dari dulu aku pengennya SMK. SMK langsung. SMK langsung. Kalau Bintang? Kalau bintang. kalau saya sebenarnya simpang siur ya. Kalau dibilang STEBA, alhamdulillah kan ya senang. STEBA kan juga SMK terbaik. Iya. Kan tapi nggak ideku untuk masuk SMK. Saya masuk SMK karena kan itu adik saya kelas 4 dan saya juga lulus SMP, jadi bertabrakan. Setelah saya SMA yang 3 tahun, maka adik saya lulus, dia akan masuk SMP lah. Itu kenapa saya milih SMK. Oke. Biar misal pemilihan biaya dan waktu juga nggak terlalu banyak itu. Nah, di SMK 7 sendiri kan ini ada sekitar 7 jurusan ya. Ya. Nah, kenapa sih kok bisa milih jurusan ini PPLG Nah. gitu? Apa sih motivasinya, pemikirannya tentang PPLG ini? Siapa dulu nih? Ya, Bintang dulu aja ya. Oke, kalau dari aku kenapa sih milih PPLG? Sesuai singkatannya PPLG itu pengembangan pertarungan dan gym ya. Ya. Ya, semakin kesini juga semakin Banyak jam kos. Oh, enggak. Siap salah. siap. Siap salah. Nah, semakin itu kan teknologi semakin berkembang dan memang ya diperlukan orang-orang seperti jurusan PPLG ini. Dan saya melihat kemungkinan besar peluang pekerjaan di situ. Oleh karena itu saya masuk ke jurusan ini. Emang? Dan juga saya emang diizinkan ke jurusan ini dan tidak diizinkan ke jurusan lain oleh orang tua. Oh. Emang kalau ngelihat jurusan sekarang tuh emang kedepannya pengen jadi apa sih? Untuk saya ya cita-cita saya Anonymous. Anonymous. Hacker. Engker. Wah, yang dulu untuk saya sih pengennya ya kalau bisa develop game atau enggak bisa bekerja di bidang cyber. Itu kalau saya. Oke. Cyber. Kalau Rehan nih gimana? Aku sih pengen memilih sini karena sudah sesuai sama hobiku ya. Wih. Oke. Karena Dari awal. Dari Dari awal. awal. Desain. Sebelum desain, sebenarnya aku tuh juga suka nggambar. Ya. Nah, gambar kan juga jauh beda sama desain grafis. Nah, aku memilihnya itu kan PPLG. Kebetulan banget juga 4 tahun kan yang di jurusan ini. Jadi aku kan bisa belajar untuk 3 tahunnya dan 1 tahunnya itu untuk magang. Jadi bisa matang. Kalau yang lainnya kan ada yang 3 jurusan toh. Ya. Yang 2 jurusan kan hanya untuk pengajaran, baru magang. Itu menurut saya itu ya belum cukup matang. Akhirnya saya memilih untuk 4 tahun. Milih PPLG. 4 tahun aja gitu Iya, ya. Biar matang banget. Itu. Top itu. Nah, gini, kalau misal kalian baru masuk gitu kan pasti ada yang namanya shock culture ya. Maksudnya kayak kalian harus adaptasi dulu. Oh, iya. Adaptasi Harus dulu tuh, iya. gimana lingkungannya. Nah, kalian ngerasain apa sih pas pertama masuk? Kayak menurutku lingkungan di STEMBA sama di SMP itu jauh-jauh beda ya. Benar-benar berbeda banget, terutama dari segi teman-teman dan ada di sini kayak kebiasaan di STEMBA. Nah, untuk saya ya di STEMBA ini memang lebih disiplin dan lebih tegas, akan tapi ya itu emang yang membuat kita bisa lebih baik ke depannya. Dan itu emang harus mau tidak mau kita terima karena kita sudah menjadi warga STEMBA. Dan untuk agar gimana sih kita bisa menyesuaikan diri ke STEMBA pun ya menurut kita tuh nggak enak, kita ya mau tidak mau nerima dan terus kayak berusaha bagaimana diri kita dapat menyesuaikan lingkungan sekitar gitu. Kalau menurut saya adaptasi. Nah, kalau Rian gimana? Yep. Untuk awalan masuk di Iya. STEMBA ya aku udah awal tuh aku bingung banget ya, aula itu sampai kesesat sampai sana gitu. Oh, aula STEMBA. Aula STEMBA kan di sana tuh. Iya. Nah, aku kan sampai muter-muter di daerah TO. Terutama belum kenal semua kan. Jadi aku kayak orang linglung, nggak tahu apa-apa, kayak orang luar masuk ke sekolahnya orang gitu tuh. Terus ini ya lingkungannya itu lebih besar daripada SMP-nya. Jadi belum bisa adaptasi 100% gitu, belum bisa, masih pengenalan. Akhirnya kan aku bisa nemuin aula itu kan nggak lama-lama banget ya, karena rata-rata orang itu jalannya pada ke sana pas awal-awal. Iya. Setelah acara MPLS aku kan memberanikan diri jalan-jalan gitu loh. Explore. Explore. Sama sekolah. kamu loh. Iya. Berarti itu ya. Aku kamu. Iya, Kamu enggak gitu. Cara adaptasinya terus gimana nih sama lingkungan sekolah itu? Adaptasinya ya itu banyak jalan-jalan aja di sini. Berarti nimbrung aja bergaul gitu ya. So asik, Join circle. so asik aja. Oke. Nah, udah lumayan panjang yang kita ngobrol dari tadi nih gimana? Asik gak? Belum Wah, belum panjangin asik lagi. sebenarnya. Panjangin lagi. Panjangin lagi. Apanya panjang? Wih. Loh.
Jangan sampai sana ya. Oke, sekian dari kami. Satu, belum. Oke, sekarang kita Oke. out of topic ya. Wah, Nah, iya. ngomong-ngomong Apa ini? Ryan anak keberapa sih? Anak tahu banget nih. Ya. Wah, Iya. pingin toh. Pertama Wah, pertama. Pertama. jadi Pertama tuh pasti yang harus diharap yang paling diharapin Paling diharapin. sama orang tua. kayak ada rasa tekanan nggak sih buat kayak jadi anak pertama Enggak gitu sih, kan? sebenarnya ada kesempatan untuk diberikan kebebasan sama orang tua. Nggak ada Tapi- tekanan sama sekali. Enggak. Karena enggak terlalu strict parent enggak. Oh, alhamdulillahnya. Karena aku orangnya memang dulu memang introvert. Tapi sekarang sama. Sama Extrovert. aja. Oh, Ya sama aja, ya sama Oh, aja. nggak tahu. Nah, kalau Bintang gimana nih? Kamu anak berapa sih? Saya kan anak pertama. Anak pertama. Iya, anak pertama juga. Jadi saya tuh emang di orang tua sama orang tua tuh agak lebih tertutup. Bukan tertutup dalam artian tuh kayak harus dicincin rumah dulu. Karena kan saya juga punya adik yang emang umurnya tuh nggak beda jauh dari aku. Jadi kalau misalnya aku mau pergi, ya adik mau nggak mau, saya ikut. Nah, itu juga yang membuatku kayak kadang nggak bisa pergi atau nggak bisa pergi lama-lama atau jauh-jauh gitu, karena ya memang itu aturan dari orang tua juga gitu. Tapi ya menurutku itu juga nggak membebankan aku, karena itu ya udah itu pilihan orang tua pasti terbaik untuk aku juga gitu. Ya, kan pasti berguna untuk masa Iya. depan. Nah, ngomongin kalian kan anak pertama pasti ada perbedaan di antara adik-adik kalian. Nah, kalian tuh gimana sih kalau di rumah misalkan ingin main atau apa? Nah, apakah ada yang strict parents atau apa itu gimana sih? Kalian tipenya yang dibebasin banget apa ditegasin? Bintang dulu aja. Nah, untuk saya sendiri dari orang tua tuh kalau untuk main ataupun keluar rumah tuh kadang juga tanyain ini acara apa, mau kemana, pulang jam berapa, sama siapa perginya. Nah, terkadang kalau emang orang tua udah hafal kalau 1 minggu mungkin pergi sama teman atau enggak ke SMP. Nah, kan tapi kalau terkadang memang pergi yang agak jauh dan makan biaya itu ya pasti diwanti-wanti untuk pulang dan kabarnya begitu gimana. Kalau keluar malam boleh nggak sih main atau Nah, kalau kamaram terkadang dan juga harus mempunyai alasan tertentu. Ya, terkadang. kalau main deh boleh nggak? Main malam gitu nongkrong. tergantung, nongkrong. Tergantung jenis juga sih sebenarnya. Boleh-boleh aja. Tapi ya enggak terus-terusan gitu. Kalau ngerjain tugas malam sama temen keluar Nah, itu juga emang orang tua kalau malam agak gimana, tapi sebenarnya kalau tugas untuk keperluan sekolah tuh boleh-boleh saja kemungkinan. Iya. Oke, kalau Rian gimana? Perbedaan sama adik-adik ya jelas, malah aku yang dulu kecilnya selalu disayang. Loh, berarti yang lain nggak disayang. Nggak, kan gini toh, adik yang kedua sama adik yang ketiga itu kan jaraknya nggak terlalu jauh. Berapa bersaudara sih, Mang? 3. Oh, 3. 3. Ya aku yang pertama. Jadi kan yang dulu tuh aku tuh kan sering diajak jalan-jalan. Paling seneng. Makanya sampai ke bawah sekarang. Jadi Suka jalan-jalan. luar kota, sampai luar pulau. Nah, Pulau. terus Naik motor keluar pulau. Naik motor. buruk. Kayak buruk lah. Lanjut. Cringe banget. Terus kan adik-adik kan sekarang ini beda zamannya. Jadi untuk keluar biayanya lebih dihemat. Jadi nggak bisa sampai kemana-mana. Karena aku mungkin ya anak pertama ya, jadi belum ada beban sama sekali. Oh iya. Gitu. Terus apa? Untuk aktivitas kalau misalnya setiap hari gini jelas aku yang paling Bebas. suka disuruh. Oh, disuruh. Disuruh. Ya Kan jelas, bebas, iya. enggak bebas enggak. Nek adik bisa dibebasin. Kalau misal keluar malam gimana? Wah, Keluar malam tergantung sama meh ngapain dulu. Oh, tujuan keluarnya Nah, itu ya. tujuan dulu. Oke, berarti mirip lah sama Bintang. Iya. Iya, sama, mungkin ya rata-rata sama. Soalnya kan juga masih ya remaja, usia rawan lah ya. Ya, istirahat. Rata-rata sama. Ngomongin tentang main ini kan kalian pasti harus ngeluarin uang. Nah, gimana secara kalian manage uang apa? Kalian tuh tipe yang boros, apa yang hemat banget sampai irit nggak mau ngeluarin duit sama sekali atau gimana? Nah, Iya. untuk aku sendiri kan emang setiap hari dibeli saku sama orang tua lah. Itu sakuku ya enggak terlalu banyak. Oh, iya. Menurut saya cukup lah, cukup. Untuk Cukup. saya sendiri untuk main dan untuk saya tabung. Nah, kadang untuk Saya takut. untuk saya tabung, bukan saya tabung. Beda itu, beda. Ya. Ya untuk saya main tuh lebih ke ngeluarin tabungan ya, tapi ya enggak sekali dur banyak deh, akan tapi juga tetap bertahan. Jadi enggak banyak-banyak gitu. Satu bilang hemat lah, agak hemat gitu. Oke, Dihitung ya pengeluaran. Iya, ya. Oh, udah buka buku tabungan nggak sih? Kalau ngomong kelas Sudah. 10 kan biasanya ada yang udah punya tabungan. Iya, saya sudah. Udah. Apa kita punya ATM?
Udah. Potensi, amin. Sekarang umur berapa? 17 tahun besok. Tahun Besok nasib. 17. Oh, tahun ini Iya. sama berarti ya. Nah, kalau Rian gimana? 16 kok. Gini. Ya kan aku sekarang ya uangnya dapat dari orang tua ya. Beda sama dulu pas zaman Covid, aku kan nyoba-nyoba trading. Trading. Binomo. Enggak, iya ya binomo, pakai binomo. Haram tuh. Enggak gitu. Enggak. Beda, Siap. bukan. Itu bukan yang penipuan ya? bodong, ya. Oh, Bukan siap. bodong. Sama Indo Crypto. Nah, itu kan aku nyoba-nyoba aja. Awal mula kan aku modalnya kan cuma 50.000. Dan Itu uang beneran apa cuman akun demo? Kan biasanya ada tuh kalau platform trading kalau uang gitu demo kan. ya nggak segitu tuh. Uang Oh, demo iya. biasanya 12 juta, Oh, 14 juta. Nah, itu kan aku pakai uang beneran 50.000. Enggak apa-apa kan lah. Uang kecil. Wih, Maksudnya uang kecil. uang 50.000 kan Nggak terlalu nominal di dalam Oke. aplikasinya kan yang paling kecil. Oke. Nah, gitu. Optionnya paling kecil. Ya. Opsinya paling kecil. Maaf loh. Enggak gitu. Terus kan aku nyoba-nyoba ya sudah pernah ngalami turun Merugi. juga, merugi juga. Untuk Terus akhirnya kan aku berhenti itu pas masuk ke SMK ini karena sudah mulai fokus. Kan ini sekarang sudah nggak mulai pembelajaran jarak jauh toh. Ya udah tatap muka. Sudah tatap muka, jadi aku lebih fokus ke sekolah. Uangnya yang dulu aku pernah buat trading itu kan buat tabungan sendiri, pegangan, masukin ke bank ya tentu aja. Tapi kalau untuk pegangan tiap hari masih sama orang tua. Jadi disimpenin orang tua gitu. Ya, tetap disimpan orang orang tua. tua, tetap di bawah orang tua. Tapi kalau uang seharian masih dikasih orang tua. Oh ya. Nah, ngomongin kalian kan udah remaja ya. remaja sih, kayak. Nah, nggak mungkin lah, nggak pernah yang ngerasain namanya jatuh cinta atau ya, Walah. istilahnya pacaran lah kalau zaman sekarang. Ya. Nah, kalian ngerasain nggak sih? Atau Ngerasain. punya nggak? Ini podcast ya. Kan sesuai berkeahlian. Ini udah out of topic. Lah kalau saya sendiri untuk sekali ini pacaran enggak ya? Karena Karena memang saya tuh waktu nggak ada. waktu Sibuk banget. Wah sibuk banget. Sibuk banget. Makanya ingin keluar. Businessman. Insya Allah. Businessman. Oh udah juga. Waktu dan kedua tuh juga ya saat dipikir-pikir ngapain juga pacaran walaupun dulu Buang-buang pernah. waktu ya? Iya, Oh, nggak dulu buang pernah? waktu. Dulu pernah. Ya walaupun Oke. buang waktu dan juga buang-buang biaya. Menurut saya itu juga. Oke. Nah, kalau Rian gimana? Harus Ada nggak jujur sih? nggak sih? Jujur aja nggak apa-apa. Nggak punya apa? Nggak mau apa? Nggak Apa belum dapat apa? tertarik, belum dapat gitu, pernah jatuh cinta tapi Tidak belum punya. dapat gitu. Enggak usah punya. Tapi Tapi pengen. punya. Tapi pengen. Tapi pengen. Enggak, itu katanya diajari di sini tuh pas pelajaran umum itu takarubus zina. Wih, selamat. Masuk. Masuk banget. Berarti nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Menghindari banget ya. Terus kalau lihat teman kalian misalnya ada yang pacaran, Pacaran gitu kayak Sekalian ada gimana? rasa ingin atau gimana gitu Ini tampol apa gimana? Gimana? Ya gimana? Enaknya gimana? Enaknya gimana? Kalau saya jadi teman pacaran yo Kalau nggak kenal ngapain? misalnya nih teman deket buat Temen kalian pacaran. pacaran bener-bener di samping kalian gitu ah. Misal kamu sama temen kamu gitu ya. Jadi nyamuk di gitu ya? sampingmu itu Ngapain ada jadi nyamuk ya minggir lah. Ya maksudnya perasaannya gitu loh. Oh, Ya perasaannya. minggir ya pasti minggir. Maksudnya perasaannya gitu. Ya biarin aja minggir aja. Oh biarin aja. Iya. Gak ada biarin kayak aja. perasaan apa gitu ngingetin. Ya mosok meh ngambil pacarnya. Ngingetin gitu. Langsung Oke. langsung dikasih dakwah gitu. Oh, ada. Ditepai. Kan aku bukan Pendakwah ada. Islami banget gitu. Oke, asik. Asik kol. Oke, sekian. Thank you. Thank you. Wah, Oke. biasa banget ya podcast kali ini ya. Cukup sialan. Cukup Siswa sialan. berkeahlian. Ya. Jadi sekian podcast dari kami. Nantikan podcast selanjutnya yang jelas bintang tamunya bukan dia lagi. Oke, terima kasih. Dadah. Kesleting sapi pitu rasane malah deker. Lah kok konco teko malah disoko heksimer. Doa tuh